Eh, Sebelum kita mulai sesinya, teman-teman aku harapkan semuanya isi poll yang baru datang, teman-teman sekitar ada 18 orang yang udah join. Tolong diisi polls yang ada di layar teman-teman semua. Ada muncul tuh polls. Kita pengen tahu nih teman-teman berasal dari mana aja nih, role-nya sebagai apa aja. Dan mungkin teman berasal dari teknologi atau bukan, itu nggak apa-apa, kita pengen tahu nih, apa sih yang membuat tertarik, mana-mana aja nih teman-teman yang tertarik sama technical mentorship topik ke hari ini. Silahkan diisi pollingnya. Itu bisa ditemui di bawah, ada pollings. Kalau udah disubmit aja, dan bisa di-pause mungkin layar pause-nya supaya nggak ngeganggu layar kita. Untuk teman-teman yang mengajukan Q&A sepanjang kita hari ini, teman-teman bisa mengajukannya di kolom Q&A. Dan teman-teman yang melihat pertanyaan itu, misalnya, oh iya nih pertanyaannya pengen ditanyain, bisa di-upvote aja, di-like caranya. Itu juga ada Zoom webinar chat, teman-teman bisa semacam interact dengan kita melalui webinar chat kali ini. Oke, teman-teman. Selamat malam semuanya. Aku harap semuanya dalam keadaan sehat. Dan kali ini, di Agile Ambition, Building Culture of Technical Mentorship, hari ini kita punya dua panelis, dua narasumber yang kece-kece. Yang hari ini akan ikut membahas gimana sih caranya kita bakalan ngebangun sebuah technical mentorship di tempat kita kerja, kita sebagai engineer ataupun bukan. Dan tidak diragukan lagi, ini panelis kita ini orangnya kece-kece yang udah berpengalaman banyak banget di dunia engineering. Langsung saja aku perkenalkan, ada Mas Aditya dan Mbak Nia. Mas Halo. Aditya ini adalah seorang senior data engineer / data architect di Mekari. Halo Mas Adit. Halo. Dan satu lagi ada panelis kita yang kece juga, Mbak Nia, seorang Head Engineering di Cermati. Halo Mbak Nia. Halo Esther. Apa kabar? Baik banget. Oke. Teman-teman yang lain, aku ingatin lagi, jangan lupa call, dan kalau ada pertanyaan yang ingin dijawab sama panelis kita, boleh langsung aja di Q&A panel. Langsung aja nih, aku pengen tahu dong Mas Adit sama Mbak Nia, gimana nih, bisa cerita nggak sedikit experience-nya di engineering world, gimana experience-nya, gimana kerjaannya sehari-hari, ngapain aja sih seorang Mas Adit sama seorang Mbak Nia di kerjaan sehari-harinya. Mungkin mulai dari Mas Adit dulu nih. Boleh. Ya, sebelumnya makasih ya buat Mekari atas kesempatannya. Senang banget bisa sharing-sharing di sini. Perkenalan ya, nama gue Adit, nama saya Adit ya, seperti itu sudah disampaikan. Pengalaman sekarang saat ini di Mekari sebagai senior data arsitek, ya. Atau kalau ke publik saya biasa nyebut senior data arsitek atau engineer. Ya. Apa sih yang dilakukan sama tip di role ini? Itu sebenarnya sama aja kayak software engineer, ya, cuman lebih spesifik ke data processing. Ya. Data analytics, data processing, seperti itu. Kalau sebelum di Mekari, saya di Jabar Digital Service. Ini semacam Jakarta Smart City, tapi untuk Provinsi Jawa Barat. Nah, kira-kira gitulah ya simpelnya. Di sana sebagai Head of Engineering. Nah, sebelumnya lagi, saya jadi co-founder sebuah startup. Sebelumnya lagi, saya bikin perusahaan sendiri ya sama teman-teman. Istilahnya waktu itu tuh software house ya. Ya kalau sekarang mungkin generalnya itu adalah IT consultant lah, kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Adit. Ada lagi yang mau ditambah kira-kira? Sehari-harinya mungkin apa sih kerjaan data engineer atau data architect? Ya, sehari-hari banyaknya berkutat dengan data processing ya, atau big data processing. Di sisi arsiteknya, itu architecting data platform, ya, data pipeline, dan lain-lain. Kalau sisi engineer-nya, itu
ya seperti saya bilang tadi, kita coding sama kayak software engineer lah, cuman spesifik untuk data processing. Data teknologi stack-nya yang biasa dipakai itu ya kayak Spark, terus object storage, Python, ya kadang-kadang Hadoop, kayak gitu, seperti itu. Oke, thank you Mas Adit. Sekarang kita beralih ke Mbak Nia nih. Boleh dong Mbak cerita gimana kesehariannya sebagai Head of Engineering di Cermati? Halo semuanya. Jadi kalau di Cermati itu sendiri mungkin aku mulai share dulu kali ya. Kalau orang-orang lihat kan Cermati itu kayak financial product marketplace. Cuma di belakangnya itu kita ada produk-produk lain gitu. Dan di Cermati itu sendiri aku memimpin 2 produk dan sehari-harinya itu bantu-bantu prioritize tugas buat engineer, terus groom mereka, lalu drive engineering growth-nya juga dari sisi personal growth, terus technical growth. Kurang lebih seperti itu sih, Esther. Oke, thank you Mbak Nia. Udah jelasin sedikit tentang, kasih bocoran lah gambaran apa sih yang dikerjain di Cermati. Jadi hari ini tuh kita pengen dapat insight nih dari panelis kita tentang gimana sih pengalaman kita nih jadi mentor atau mentee. Pernah nggak sih gimana sih pengalaman kita jadi berada di culture yang punya technical mentorship. Terus gimana nanti kita mengadakan technical mentorship itu sendiri, gimana cara kita nge-conduct itu supaya hasilnya bagus, dan apakah itu berguna bagi karir kita nih. Let's say buat software engineer atau apapun role kita di dunia software engineering. Jadi aku mau nanya dulu nih, mungkin dimulai dari Mas Adit kali ya. Gimana sih experience-nya dalam technical mentorship? Apakah punya pengalaman di technical mentorship sebagai mentee atau mentor gitu? Oh ya, by the way, kita pengen jelasin nih konteksnya nih apa nih. Mentee itu kan berarti orang yang dimentor, orang yang dibimbing, sedangkan mentor orang yang ngebimbing gitu. Apakah experience itu di Mas Adit ada? Gimana Mas Adit? Ya, kalau experience sebagai baik mentor maupun mentee ya, sebenarnya kalau dari sisi mindset awalnya, kalau buat saya memang dalam satu mentorship itu kita bisa jadi dua-duanya sekaligus ya. Dan memang karena kita bisa juga belajar sambil mengajar kan gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari konteks formal, hierarkis dalam organisasi lah gitu ya, biasanya kan yang jadi superordinate itu jadi mentor, yang subordinate jadi mentee ya, walaupun tidak menutup kemungkinan sebaliknya. Nah, pengalaman saya sih, saya udah pernah jadi dua-duanya. Di Mekari ini lebih banyak jadi mentee. Ya. Kalau di role yang sebelum-sebelumnya lebih banyak jadi mentor. Kira-kira gitu. Cukup jawab nggak? Cukup. Nanti kita gali lebih dalam lagi di sesi berikutnya. Gimana nih dengan Mbak Nia? Apakah gimana nih technical mentorship yang dialami selama ini? Kah experience gimana jadi mentee, jadi mentor? Oke. Dan Esther, kebetulan kan aku sudah kerja di beberapa tech startup gitu. Dan selama ini aku tuh beruntung banget di mana di setiap aku kerja, aku tuh bisa menemukan mentor. Ya walaupun bentuknya beda-beda sih. Ada yang memang formal mentorship, ada juga yang informal gitu loh. Informal itu lebih ke, oh aku pengen belajar nih, nanti lunch bareng yuk gitu. Kenapa ya? Aku tuh orang yang lumayan believe kalau kita tuh bisa belajar dari semua orang. Jadi misalnya aku kerja di suatu tempat yang belum ada buat mentorship-nya, biasanya tuh aku approach orang-orang yang aku takut belajar gitu. Jadi biasanya tuh aku approach, oh aku tertarik buat belajar produk nih. Jadi aku approach aja orangnya, halo Kak, boleh nggak kita lunch bareng? Aku tertarik buat belajar-belajar gitu. Dan makin kesini kan makin punya banyak subordinates gitu. Dari situ aku tuh menjadi mentor gitu. Dan
makin kesini juga sekarang kan aku bekerja di tempat di mana memang menekan growth mindset gitu kan. Jadi mentorship culture itu malah udah jadi day to day habit gitu, bukan cuma aku sebagai mentor, tapi even buat team members-nya di mana tempat aku kerja itu, mau dia entry level, mau dia fresh grad, mereka tuh discuss, mereka tuh jadi mentor satu sama lain gitu sih. Jadi ya itu mungkin summary-nya tuh kalau kita ketemu tempat yang memang culture-nya itu mentorship, orang tuh nggak perlu jadi lead gitu loh buat jadi mentor, dan itu bakal jadi kayak day to day makanan sehari-hari lah gitu. Iya, menarik. Berarti kita tuh nggak peduli mau senior atau junior, entry level, fresh graduate. Yang penting kita harus punya growth mindset dan mau belajar terus-terusan gitu ya. Exactly. Nah, lanjut nih. Jadi kan dua-duanya panelis kita nih punya pengalaman both jadi mentor dan mentee. Nah, jadi udah tahu dong ngerasain jelas-jelas gimana technical mentorship itu berjalan gitu, berlangsung. Jadi menurut Mas Adit dan Mbak Nia nih, apa sih yang membuat sebuah technical mentorship itu efektif untuk keduanya, si both mentee sama mentornya? Oke. Mungkin dari aku dulu kali ya. Menurut aku salah satu yang penting itu mulai dari mindset-nya dulu sih. Mindset itu kan berbeda dengan skill, di mana skill itu sesuatu yang bisa kita acquire dengan mudah. Tapi mindset itu tuh dibangun bertahun-tahun gitu. Jadi ketika aku bikin suatu tim, aku tuh lihat dulu mindset orangnya, karena mindset ini tuh penting banget buat overall learning prosesnya gitu. Mindset yang penting itu menurut aku ada dua. Yang pertama tuh hungry, dan yang kedua itu humble. Hungry itu tuh kayak gini loh, Esther. Orang yang hungry itu tuh biasanya tuh cari sesuatu yang lebih. Contohnya belajar yang lebih, melakukan sesuatu yang lebih, lalu cari tanggung jawab yang lebih. Kenapa sih orang yang hungry itu penting? Orang yang hungry itu self-motivated. Mereka tuh termotivasi buat bekerja keras, buat belajar lebih, dan mereka tuh mau take initiative. Mereka tuh mau melakukan sesuatu yang di luar tanggung jawabnya. Lalu yang kedua itu kan tadi aku sebut humble, humility. Orang yang humble itu tuh orang yang mau menerima kegagalan atau kekurangan dan bisa appreciate kelebihan orang lain. Jadi kalau orang hungry tapi nggak humble, takutnya itu dia tuh jadi kerasa insecure atau malah sombong, kayak oh gue udah oke nih, padahal kan kita tuh juga tahu kalau sebagai engineer it's like a lifetime learning, right? Gitu. Itu dari mindsetnya. Mungkin Mas Adit bisa share buat aspek yang lain gitu. Oke, tadi pertanyaan itu apa yang bisa membuat technical mentorship itu efektif, ya kan, baik buat mentor maupun mentee. Kalau menurut saya sih, saya mau highlight dari sisi culture ya. Jadi sangat penting sih, mungkin ya menurut saya fondasi ya, sangat penting kita menciptakan sebuah iklim ya atau culture dari tim yang bisa membuat orang itu bekerja dan belajar dengan nyaman tanpa merasa terancam ya. Jadi yang terpenting pertama menurut saya itu adalah kita bersama-sama, tentunya dipimpin oleh lead-nya, ya, tapi secara hakikatnya dia sebenarnya secara satu tim bersama-sama mendeklarasikan lah kira-kira atau menyatakan oh culture kita kayak gini ya, kayak gitu. Dan itu dibikin open, jadi semua orang tuh bisa berbicara dengan vocab yang sama, dengan platform yang sama gitu ya. Bisa tahu mana ukuran baik buruk tuh tahu gitu. Dan bikin culture itu bisa dipertanyakan oleh semua orang gitu ya. Kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus begitu? Nah ini banyak sih yang bisa dijadikan sebagai
poin-poin kayak oke, kita pengen culture kita kayak gini ya sebagai sebuah tim. Itu banyak banget yang bisa. Cuman menurut saya ada 2 hal terpenting yang perlu ada di dalam poin-poin itu. Yang pertama itu adalah aspek-aspek yang menjamin yang namanya keamanan psikologis ya, atau psychological safety gitu. Jadi kan kadang-kadang di suatu tempat lah kita suka ada yang merasa bahwa kalau saya bertanya saya takut dianggap bodoh misalkan gitu ya. Pertanyaannya ini banget sih, silly question banget sih gitu ya. Atau ketika saya mempertahankan pendapat gitu ya, tidak setuju, itu terkesan arogan gitu ya. Ketika kita mau menawarkan ide, itu takut dianggap sok pinter atau sok ngatur, kira-kira gitu. Nah, itu kan bentuk-bentuk ketidakamanan psikologis. Nah, itu yang harus pertama kali dijagain, jangan sampai itu ada gitu ya. Nah, yang kedua, saya mau meminjam istilah dari sebuah buku yang bagus, namanya radical candor. Candor ini artinya keterus-terangan ya. Sebenarnya aspeknya ada 2 dari radical candor ini. Yang pertama adalah kalau kita ngomong tuh direct gitu ya. Yang kedua kalau kita care itu personal gitu. Kalau kita care sama orang personal. Nah, itu gabungan dari keduanya. Nah, ini bentuk nyatanya gimana? Kalau kita mau memberikan pujian atau memberikan feedback atau bahkan kritik gitu ya, itu kita ngomongnya direct langsung gitu ya, tidak perlu bersayap gitu ya, tidak perlu kayak sugar coating gitu loh. Jadi kita memang ngomong apa adanya, genuine gitu. Kita memuji ya memuji genuine. Tapi kita juga tetap care sama orang secara personal ya. Jadi kita nggak menganggap bahwa orang itu atas nama profesionalisme dia robot gitu ya. Tapi kita menganggap orang itu utuh ya. Dia punya ambisi pribadi, punya alasan atas melakukan ini, melakukan itu gitu ya, punya pandangan pribadi dan seterusnya. Jadi kita bisa challenge directly dan care personally sekaligus gitu. Nah, ini bentuk enaknya gimana? Ini bisa, kalau untuk organisasi ya pasti ini kenapa bermanfaat, karena ini bisa mempercepat pengambilan keputusan ya. Kalau nggak setuju, nggak setuju, setuju. Jadi kita tahu mana pertimbangan baik buruk tanpa harus banyak ngomong bersayap, kira-kira gitu. Tapi kalau secara dalam konteks mentorship, ini membuat orang bisa belajar dengan cepat gitu ya. Ketika memang ada yang salah, dia bisa tahu segera ada yang salah tanpa harus ngerasa terinsult gitu ya. Dan ketika dia melihat ada sesuatu yang perlu dikasih feedback atau diperbaiki atau dipuji bahkan, dia bisa melakukan itu dengan direct juga gitu ya. Nah, pada akhirnya mentorship kan bagian dari learning ya. Nah, proses learning ini bisa optimal dengan adanya itu. Nah, menurut saya itu sih intinya ya, fondasinya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin dari Mbak Nia? Oke. Kalau aku juga untuk membangun suatu culture mentorship yang bagus, mentornya itu harus tahu hot button dari mentinya gitu sih, buat teman-teman. Hot button itu kayak apa sih? Jadi kan setiap orang itu berbeda, setiap menti itu berbeda. Jadi kita perlu tahu nih hot button setiap menti kita itu kayak gimana. Contohnya beda-bedanya itu kayak gimana sih gitu kan. Ada yang makin semangat kalau ada kompetisi, tapi ada juga yang kalau ada kompetisi malah demotivated gitu kan. Ada juga yang suka public recognition, tapi ada yang kalau dipuji di depan umum dia malah malu gitu. Terus kalau kita mau kasih feedback ke seseorang, ada yang lebih prefer feedback yang secara verbal, yang secara langsung, atau yang tertulis via email gitu. Terus ada juga orang yang lebih care sama uang, sama promotion, tapi ada yang lebih care sama mastering skills. Jadi, as a lead or as a mentor, tugas kita itu buat tahu hot button-nya. Hot button-nya itu buat apa? Buat unlock potensinya mereka. Kalau kita mau boost performance mereka, kita kan harus belajar tentang mereka dulu, karena setiap orang beda-beda. Dan buat teman-teman yang jadi mentee nih di kantor, teman-teman engineer tuh perlu kasih tahu juga buat direct supervisor-nya, buat
uh, buat kasih tahu ke teman-teman punya mentor tentang, oh kakak, aku tuh lebih prefer dikasih feedbacknya itu verbally atau tertulis biar aku tuh bisa baca berulang-ulang, atau aku tuh gak suka nih public recognition, jadi tugas mentor itu buat share, dan kalau misalnya mentornya nggak tanya, I encourage teman-teman tuh buat share ke mentor juga sih gitu. Berarti tuh nggak apa-apa ya Mbak, kalau misalnya kita terang-terangan tanpa diminta, langsung kita bilang, gini loh caranya untuk bikin masukan ke aku. Dan itu tuh menurut aku skill yang penting banget, karena biasanya kan supervisor kita sibuk gitu kan. Ini kalau istilahnya itu managing up, itu bakal helpful banget sih buat manajer kita gitu. Baik, baik, baik. Dan tadi ada yang bahas tentang kayak learning style gitu di awal Mbak Nia bilang ada yang setiap orang pribadi beda-beda, gitu juga dengan kayak learning style-nya apa sih kan? Iya, kita juga itu benar banget sih Esther. Kita perlu tahu learning style-nya menti kita itu kayak apa. Ada yang suka dengan mendengarkan, dengar dan baca, atau learning by doing. Jangan sampai orang yang style belajarnya itu learning by doing, terus kita suruh OKR-nya itu baca buku. Yang ada tuh malah dianya itu nggak nyaman, malah tertekan gitu. Jadi ketika kita punya menti baru, kita tuh perlu tanya, oh learning style kamu tuh kayak gimana sih, biar dia tuh juga nyaman belajarnya gitu. Benar-benar. Thank you. Iya, tadi kan udah beberapa masukan nih gimana cara kita ngebangun cara yang efektif untuk technical mentorship. Nah, sekarang aku pengen tanya, ada nggak sih beberapa atau cara lah best formats gitu ya? Apakah ada format yang bagus, yang baik, yang ditahu nih sama Mbak Nia sama Mas Adit untuk ada yang ngadain technical mentorship? Formatnya apakah dengan maybe kalau di software engineering ada yang code review, ada yang one on one atau gimana? Mungkin dari Mas Adit? Ya. Oke. Format mentoring ya, atau format learning lah ya. Mungkin gitu. Pasti pengen orang-orang perusahaan itu tetap berkembang, ya kan? Gitu. Supaya perusahaannya itu sendiri nggak deprecated lah gitu. Nah, dengan itu maka sebenarnya menurut saya format mentoring yang paling tepat dilakukan perusahaan itu adalah mentoring yang benar-benar ngeblend gitu ya, atau benar-benar menyatu dengan keseharian pekerjaan gitu. Nah, jadi dan itu juga yang biasanya saya alami di pengalaman sebelumnya ya. Belum pernah saya berada di satu perusahaan yang dia punya format mentoring terpisah daripada unit kerja gitu. Nah, karena konsepnya itu menyatu, maka sebenarnya semua bentuk interaksi itu bisa jadi sarana mentoring gitu. Nah, kalau engineering spesifiknya mungkin yang paling kerasa itu kalau code review ya. Code review itu kan bisa jadi salah tempat kita belajar dan mengajar gitu ya, by konteks gitu ya. Jadi memang problemnya ada di situ gitu. Dan kita memang lagi ngerjain itu gitu. Terus kayak juga one on one sessions ya. Terus kalau pakai Scrum itu kan ada sprint planning, ada sprint retro. Nah, jadikanlah itu sarana untuk mentoring gitu. Terus rapat-rapat gitu ya. Atau pair programming. Bahkan sebenarnya pair programming ini kan konsep pairing ini kan bukan hanya bisa untuk programming ya, tapi bisa untuk semua hal sih sebenarnya. Kayak kita mau bikin technical documentation, itu kan bisa pairing juga. Atau kita mau bikin yang lain itu juga sebenarnya bisa pairing juga. Dan itu bisa sarana yang tepat untuk bisa belajar atau mengajar. Terus kayak atau bisa juga dibikin kayak semacam trigger-trigger tertentu ya, kayak misalnya ada sharing session yang rutin gitu ya, atau meet up yang bahas tentang satu topik tertentu gitu. Atau bahkan sesederhana kayak kita punya Slack channel khusus
atau grup khusus yang bahas tentang sharing buku atau sharing knowledge, kira-kira gitu. Nah, yang di luar itu ya tentunya bisa juga kayak ada informal occasions ya, kayak lagi lunch atau lagi ngobrol di koridor atau di mana, itu semua bisa jadi format yang baik gitu ya. Oke, Kira-kira gitu sih. kalau di Mas Adit sendiri ngelakuin gimana nih bentuknya nih di keseharian sehari-hari? Contoh ya, misal kalau di rapat misalkan ya, atau yang paling ini deh, misalnya kalau dulu ya di Agile, di Scrum ya, kan ada sprint retro ya. Nah, jadi ketika kita di awal sudah bisa establish open communications bahwa ya semua bisa ngomong apapun tanpa harus merasa terancam secara psikologis gitu ya. Nah, nanti semua bisa memberikan feedback apapun kepada siapapun gitu ya. Nah, misalnya dalam proses engineering ya, perpindahan dari suatu task misalkan dari in progress ke QA ya. Nah, dalam suatu sprint retro misalkan ada feedback bahwa ini speknya kurang jelas misalkan, atau apa yang nantinya bakal dites tuh kurang jelas nih gitu ya. Jadi kita sebagai programmer nggak bisa anticipate duluan gitu. Nah, akhirnya oke ya udah kalau gitu nanti kita improve nih proses kita dengan cara QA skenario-nya atau QA apa itu istilahnya tuh? Ya QA skenario-nya itu ditulis di awal gitu. Jadi programmer dari awal udah tahu misalkan apa aja sih poin-poin yang bakal dites sama QA nanti. Kira-kira itu kan salah satu bentuk bagaimana si lead atau yang lebih experience di situ bisa memberikan suggestions gitu ya, atau pengetahuan yang kontekstual berdasarkan problem yang lagi dihadapi gitu. Karena seringkali kalau kita tuh dijejali oleh knowledge yang terlalu banyak dalam satu waktu, kadang-kadang kita kehilangan konteks untuk menerapkan knowledge itu kan. Nah, tapi kalau knowledge itu atau saran itu datang ketika kita lagi mengalami masalah, itu biasanya benar-benar nerep gitu. Bantu ya. Iya. Yeah. Dan berarti bisa disimpulkan juga kalau mentorship ini nggak cuma terjadi di satu field yang sama aja, misalnya bisa cross field, misalnya dari QA ke software engineer atau sebaliknya. Jadi semuanya boleh saling open ngasih masukan. Nggak peduli kan, nggak mesti senior engineer sama mid engineer, mungkin bisa jadi QA ke software engineer ke QA. Menarik. Sebenarnya ya pada akhirnya memang tergantung konten dari mentoringnya itu ya. Karena kan kita bisa apapun ya, bisa bentuknya hard skill atau soft skill ya. Gitu. Dan ketika itu soft skill atau yang lebih general, proses yang general, maka sebenarnya itu bisa dari siapapun gitu ya. Kalau dari Mbak Nia sendiri gimana pendapatnya? Gimana sih formatnya itu yang dilakuin? Actually beberapa kan udah dijawab Mas Adit, mulai dari pair programming, code review, one-on-one. Terus ini tadi aku baca nih pertanyaan yang menarik nih, Esther, dari partisipan. Kalau misalnya belum kebentuk mentorship-nya itu kayak gimana sih? Atau, kebetulan background-nya itu bukan IT. Kalau aku sih di tempat aku kerja ada yang namanya itu dojo. Dojo itu sharing session. Sharing session itu kayak gimana sih? Biasanya itu kita invite, kalau so far sih karena Cermati sudah besar, kita tuh invite dari company kita sendiri buat sharing gitu. Biasanya itu waktu itu sih kita lakuinnya itu weekly, tiap minggu. Setelah jam kerja ada sharing session. For example, tim engineering dijelasin tentang business metrics dari tim marketing. Buat teman-teman yang kebetulan butuh sharing, sebenarnya feel free sih. Kita kebetulan komunitas tech di Jakarta itu bagus banget, very solid. I think kita tuh bisa invite dari company lain dengan mudah sepertinya. Tolong dong sharing. For example, misalnya buat product people yang nggak terlalu teknikal, kita tuh bisa mulai dari engineering buzzword. For example, microservice itu apa? Pokoknya mulai dari buzzword-buzzwordnya dulu. Jadi misalnya meeting sama engineer nggak bingung. Itu
namanya dojo kalau kita sebutnya. Terus aku mau nambahin mengenai one on one sih. Ini yang menarik adalah formatnya itu kayak gimana sih? Mungkin aku share kayak yang terjadi di Cermati gitu kali ya. Jadi ketika one on one itu ada 3 topik yang kita bahas. Yang pertama kita sebutnya itu pulse check, terus learning plan, sama assessment and feedback gitu. Yang pertama itu pulse check itu kayak gimana sih? Kita tuh pengen tahu kondisi dan progres dari men kita. Jadi kita tuh tanya nih, selama 2 minggu terakhir, kamu tuh ngerasa learning sama developing atau enggak? Nanti ada nilainya dari 1 sampai 10, kamu setuju nggak kalau kamu learn gitu. Terus, tugas-tugas 2 minggu terakhir itu, menurut kamu gimana? Entah too routine or too boring, atau terlalu kompleks. Terus, kita juga tanya kayak, kamu dapat enough guidance atau malah di micromanage. Ntar mereka kasih skor, oh aku terlalu di micromanage, aku pengen lebih banyak liberty, atau oh, aku terlalu dilepas gitu. Terus kita juga tanya yang what went well in the past month, terus kayak challenge-nya itu apa, ya, terus apa yang bisa diimprove. Itu kita sih sebutnya tuh post check gitu. Terus setelah post check itu kita juga perlu bahas learning plan-nya. Learning plan itu topiknya biasanya ada 2. Oh, 2 minggu terakhir itu kamu tuh sempat belajar apa, terus 2 minggu ke depan tuh pengen belajar apa, bisa nggak kita accommodate dari pekerjaan kita sehari-hari. Oh, kamu pengen selanjutnya itu di sprint depan, pasnya itu pengennya kayak gimana, gitu. Kalau align dengan OKR kita pasti bakal accommodate, gitu. Terus yang terakhir adalah assessment sama feedback buat per project and objective. Kan biasanya tuh kayak startup itu udah pakai OKR kan, objective and key result. Biasanya tuh kita ketika one on one sekalian revisit nih. Oh, kita tuh projectnya itu kayak gimana ya yang di-assign ke engineer tersebut, OKR-nya itu kayak gimana. Jadi to summarize, yang pertama pulse check, kedua learning plan, yang ketiga tuh assessment sama feedback buat OKR-nya. Oke, menarik. Nah, aku mau nambahin 1, Esther. Oke, apa tuh Mbak? Aku lumayan, biasa kan yang mentoring itu tuh yang senior engineer gitu kan. Benar. Senior engineer, mentor entry level engineer, or lead mentor engineer gitu. Tapi kita tuh perlu perlu ngetes nih, entry level engineer tuh kira-kira gimana kalau mentoring. Biasanya itu kita itu coba hire intern. Intern itu kan helpful gitu kan. Kalau kita hire internnya bagus, biasanya tuh mereka tuh cepet catch up gitu sih. Jadi biasa kita hire intern buat melatih entry level engineer buat belajar mentorship gitu. Oke, jadi memulai bibit-bibit mentor sejak dini. Iya, betul. Gitu. Biar gak Nice. kaget. Kan kita pengen engineer kita tuh grow, nggak ya di situ-situ aja. Kita pengen semuanya itu grow, jadi ya kita bakal sediain tempat buat bereksplorasi lah. Oke. Dan ada ininya nggak sih Mbak, kayak kelihatan nggak sih dari entry level engineer kalau misalnya udah pernah nge-mentor intern, mungkin ada kayak perubahannya atau beda sih sama orang yang belum pernah sama sekali nge-lead mentoring kayak gitu. Kelihatan nggak sih? It depends on the persona sih, Esther. Jadi ada yang memang cara belajarnya itu dengan ngajar, itu tuh bakal nge-boost banget gitu. Tapi ada juga yang memang learning style-nya itu baca, terus nggak gitu suka berinteraksi dengan orang. It's okay, itu nggak ada yang salah. Karena di career path kita juga nggak ada yang maksa orang buat ngelit orang. Ada 2 path gitu kan. Ada yang individual contributor yang memang mau fokus di sisi technical, which is okay. Ada juga yang leadership path, itu jadi kayak engineering lead, engineering manager, sama head of engineering gitu. Iya. Dan menarik. Belum di situ, kita it's okay gitu.
Menarik. Dan tadi kan aku udah dengar dari Mbak Nia nih, kalau misalnya mentoringnya itu di-assess ke entry level ke intern, let's say kayak gitu. Berarti kan di situ ada kayak semacam assessment gitu kan. Nah, gimana nih kalau misalnya mentee diberikan assessment sama mentornya, gimana cara kita mengukur apakah mentorship itu berhasil, apakah kita minta feedback atau dikasih objektifnya, baru kayak gimana? Biasanya itu yang tadi aku sebutin kan, ketika kita one on one itu ada yang pulse check, itu ada apa ya, kuantitatif sih. For example, aku ngerasa kurang mentorship itu 10, atau aku ngerasa terlalu banyak mentorship which is di micromanage itu 1. Jadi ada skornya gitu sih, Esther. For me itu yang buat bagian pulse check ya. Oke. 1 sampai 10 biasanya. Yep. Too boring or too complex, terlalu di micromanage atau kurang mentorship gitu. Nice. Mungkin dari Mas Adi tadi yang mau ditambahin mungkin related ke format untuk mentorship ini. Ya, format ya mungkin mau nambahin juga soal one on one ya. Kalau saya biasanya format one on one itu digunakan untuk build relationship atau menggali sesuatu yang sifatnya lebih personal ya. Jadi sesuatu yang terkait dengan pencapaian KPI atau OKR itu saya berusaha untuk sebisa mungkin itu selesai di forum-forum yang melibatkan tim ya. Either itu meeting atau sprint review, sprint retro dan atau OKR review. Nah, jadi ketika seseorang mengalami, oh saya ada kendala nih, misalkan begini, atau ada yang mau mengasih suggestion, oh sebaiknya kamu melakukan ini, itu semua selesai di tim forum ya. Nah, one on one ini buat apa? One on one ini untuk menggali hal yang personal. Misalnya sebenarnya orang ini misalkan dia punya ambisi apa sih gitu ya, atau dengan memegang atau mengambil role atau pekerjaan ini gitu. Karena kita semua kan manusia yang pasti punya sisi personal dan punya sisi publik gitu kan. Bisa jadi oke, saya pengen ngambil role ini atau ngambil pekerjaan ini karena saya punya obsesi untuk misalnya menaiki karir ladder menjadi apa gitu ya, menjadi CTO atau menjadi VP atau jadi manajer, atau itu hal yang terkait dengan finansial bisa jadi, atau mastery atau expertise di satu bidang juga bisa jadi, atau let's say menjadikan satu pekerjaannya sebagai batu loncatan untuk karir berikutnya, dan itu oke ya sebenarnya kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa kita gali di forum one on one. Mungkin ini relate juga ke istilah tadi dari ininya itu hot button ya. Karena kita juga perlu tahu masing-masing kita ini hot buttonnya apa gitu. Artinya itu kan interest dia atau obsesi dia menjalankan pekerjaan atau melakukan pekerjaan itu kan sebenarnya. Itu yang perlu kita tahu. Apakah dia ngerasa bahwa dia cukup ngasih impact baik ke orang lain maupun untuk dirinya sendiri, itu juga kita ketahui lewat on one gitu. Terus kayak career development plan itu juga kita gali lewat sini gitu ya, baik dari sisi role-nya atau level atau salary gitu ya, itu semua di sini. Sama juga dengan Nia tadi ya, kayak learning plan gitu ya. Mungkin yang juga kita perlu cek adalah kamu ngerasa learning rate-mu di pekerjaan ini tuh cukup sehat enggak gitu ya. Atau learning rate ini suatu istilah yang kayak simpelnya ketika kita dalam satu periode mengerjakan sesuatu, 10%nya itu adalah hal yang saya pelajari gitu ya, yang baru saya pelajari. Jadi 90%-nya adalah hal yang sudah pernah saya lakukan, yang 10% ini adalah hal baru yang saya pelajari gitu. Nah, kita perlu maintain learning rate ini di angka yang cukup sehat ya, let's say 10% atau 20%, supaya pekerjaan kita tuh tetap terasa challenging gitu, apalagi sebagai engineer ya. Nah, juga one on one meeting ini juga tujuannya untuk menggali feedback sebaliknya untuk kita ya, untuk superordinate gitu.
Dan biasanya saya panen banyak kalau dulu ya di on session tuh feedback untuk diri sendiri tuh panen banyak. Jadi banyak sekali masukan-masukan yang itu tidak, ya mungkin karena sungkan atau gimana ya, walaupun sudah kita tekankan ngomong apa aja, tapi tetap aja ada yang sungkan untuk ngasih masukan ke atasan. Nah ini cara yang baik gitu. Nah itu dari sisi one on one format ya. Selain one on one, mungkin format yang juga efektif yang tadi belum saya underscore itu adalah learning by doing ya. Jadi kalau yang saya rasakan memang learning rate kita tuh sangat tinggi ketika kita memang ya udah langsung aja kerjain gitu ya. Nah, nanti kita belajar sambil jalan itu lebih cepat belajarnya ketimbang kita kayak belajar dulu baru ntar ngerjain gitu. Nah, dan ini juga mungkin bisa jadi metode yang tepat gitu untuk melatih entry level atau junior itu juga bisa punya kapasitas sebagai mentor gitu ya. Tadi ini akan menyebutkan hire intern ya, itu juga sebuah cara yang bisa efektif ya. Nah, selain itu juga kita bisa membuat, kalau kita jadi lead nih misalnya, kalau kita jadi lead, kita lagi mimpin rapat atau mimpin sprint planning atau yang lainnya, itu kita bikin prosesnya seterbuka mungkin ya, sehingga semua orang tuh bisa ngasih pendapat apapun, bisa ngasih kritik gitu. Termasuk juga kita kayak semacam membuka ke semua audiens dari rapat itu bagaimana cara kita memutuskan gitu. Nah, di sini kan yang kita pelajari adalah teknik problem solving, teknik decision making gitu ya. Gimana sih sebenarnya flow yang atau cara yang sistematis atau yang baik untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, baik itu konteksnya teknikal maupun bisnis, itu semua bisa juga gitu. Nah, dengan orang itu atau junior terlibat dalam proses yang rich kayak gitu, itu sebenarnya membangun pola pikir dan mindset lah ya, soft skills, cara menyelesaikan masalah dan lain-lain gitu. Yang kedua juga bisa dengan cara kita tidak terlalu protektif ya. Jadi biarkan dia kalau salah ya memang salah, ya, memang salah, dia merasakan bahwa oh ini ternyata salah ya kayak gini gitu. Nah, terhadap bug atau gimana kita, tapi kita cukup memprevent dari kesalahan-kesalahan yang horrible aja ya, yang parah gitu ya. Misalkan udah ngaruh ke productions dan potensi churns-nya besar gitu ya. Nah, itu kita hanya prevent yang begitu. Nah, dengan begitu dengan tidak terlalu protektif, kita memberikan kepercayaan kan sebenarnya kepada juniors itu untuk dia ngambil resiko, bikin keputusan tanpa harus takut salah. Tapi memang kalau salah, ya kita bisa perbaiki dan dia bisa belajar dari situ. Benar-benar. Gitu ya. Menarik. Jadi itu kayak bisa membuat orang-orang nggak takut buat kesalahan, karena justru kesalahan itu yang bikin kita grow, yang bikin kita tahu, oke, next time jangan bikin kesalahan ini lagi, karena kita udah ngelakuin itu kemarin dan kita tahu caranya untuk membuat itu jadi lebih baik gitu kali ya. Jadi safe untuk environment dan nggak akan takut-takut kalau misalnya minta arahan atau bimbingan, karena udah nggak takut disalah-salahin lagi gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Mbak Nia dulu kali ya. Gimana sih, tadi kan kita udah tahu nih cara-caranya, apa aja nih strategi buat ngebentuk. Dan aku sekarang nanya, gimana sih kalau misalnya ada company di sini, mungkin ada partisipan yang berasal dari company yang mungkin dia belum punya nih engineering culture yang punya shape culture gitu. Gimana sih cara kita bisa mengadopsi yang namanya mentoring culture ini? Menurut versi Mbak Nia itu gimana sih? Oke, mungkin kalau cara yang aku sebutnya kayak low hanging fruit gitu, menurut aku yang menarik dari tempat aku kerja adalah di cermati.com ini kita punya regular engineering meeting gitu sih, Esther, di mana kita tuh share kayak postmortem. Postmortem itu kayak kita report, oh kemarin kita ada masalah nih di kita punya sistem. Masalahnya itu kenapa, penyebabnya apa, lalu solusinya gimana.
Ini salah satu media yang cukup penting di mana kita tuh belajar buat humble enough buat nerima kesalahan, dan kita tuh juga keterbukaan. Oh, kita ada masalah nih di sistem, lalu solusinya gimana? Jadi semua orang juga bisa belajar juga. Terus di engineering meeting kita juga ada ya produk demo. Produk demo itu kan terutama untuk company yang gede ya. Untuk company yang cukup gede, kita tuh jadi lihat, oh ternyata tim lain belajar ini, develop ini. Itu somehow bikin orang tuh tertarik buat belajar, tertarik buat explore, buat tahu bahwa oh ternyata di luar pekerjaan kita banyak hal yang menarik gitu, banyak hal yang perlu kita pelajari gitu. Terus yang ketiga juga ada tech talks juga buat melatih teman-teman engineers buat belajar sharing, belajar ngomong, public speaking. Toh audiensnya itu juga teman-teman satu company gitu kan, jadi nggak terlalu intimidating. Itu kayak menurut aku kayak apa ya, salah satu low hanging fruit solution ya yang gampang di-adapt. Cuma sebenarnya selain aktivitas-aktivitas yang kita bikin engineering meeting or dojo atau apa, yang paling penting itu menurut aku adalah hire orang yang memang cocok sama company culture kita dulu gitu. Nah, kenapa sih? Soalnya kan for example buat company yang growth mindset kayak Cermati, kita carinya orang yang hunger and humble gitu. Cuma bukan berarti orang yang nggak cocok di Cermati itu nggak bisa perform di tempat lain gitu. Kenapa? Karena istilahnya sih cocok-cocokan gitu loh. Karena setiap orang itu bisa perform di different sets of rules gitu. Orang yang nggak perform dengan cara kita kerja, misalnya orang itu nggak cocok aja dengan cara kita kerja gitu. Atau bisa jadi ada orang yang cocok di tim A tapi nggak cocok di tim B, entah personanya beda atau even produknya itu beda gitu, produknya itu beda sama minatnya gitu. Jadi kita harus make sure kalau seseorang itu cocok dengan company culture kita. For example, company A ini ada company A yang dia itu value-nya itu productivity sama direct confrontation. Untuk company yang seperti ini nggak cocok kalau hire employee yang value-nya itu positivity and family closeness. Tapi di sini aku juga mau menekankan kalau sebenarnya sih ya nggak ada yang baik atau nggak baik sih, ya udah company culture kan beda-beda gitu. Jadi ya kalau summarize ya ada yang low hanging fruit yang dalam bentuk events, tapi yang paling penting itu buat aku tuh hire orang yang memang awalnya tuh dari awal tuh cocok sama company culture kita. Nice. Kalau dari Mas Adit sendiri ada yang mau ditambahin nggak? Gimana nih caranya company supaya mengadopsi yang namanya mentorship culture? Setuju dengan itu ya yang tadi, hire the right person lah ya. Memang mentorship itu bukan solusi untuk bad hiring ya. Jadi kalau dan kita perlu meng-hire orang-orang yang memang culture fit dengan budaya yang mau kita bangun. Yang pertama, yang kedua mungkin yang sifatnya mengendorse atau memformalkan segala sesuatu yang bisa yang tadinya berjalan informal itu diformalkan, itu bisa jadi kontribusi company bagi perkembangan learning di perusahaannya. Contoh misalnya di satu tim itu sudah biasa melakukan sharing session berkala gitu ya. Nah itu sebuah company itu bisa membuat itu jadi event quote and quote formal gitu ya, yang disponsori oleh perusahaan gitu ya, dan mengendorse semua untuk ayo datang ke sini. Nah kira-kira gitu. Atau one-on-one sessions yang sudah jadi budaya itu juga diformalkan dan di-endorse orang supaya regularly melakukan one-on-one session. Yang kedua, yang ketiga itu biasanya orang itu terdorong untuk melakukan sesuatu ketika di ujungnya tuh dievaluasi gitu, berdasarkan hal itu. Nah,
Jadi salah satu yang bisa dilakukan company itu adalah ketika performance appraisal, misalnya, itu memasukkan aspek yang berhubungan dengan mentorship ini ke dalam salah satu poinnya, gitu ya. Misalnya seberapa banyak dia ngajarin orang, gitu ya, atau seberapa banyak dia ngisi session, seberapa banyak dia mempromot suatu improvement ya dalam hal metode, teknik, atau yang lainnya di dalam timnya. Itu bisa dimasukkan ke dalam aspek performance appraisal. Apalagi ya yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan juga ya tadi mungkin mensupport dengan sesuatu yang sifatnya hard material ya. Jadi kayak dalam ada kebutuhan misalnya untuk ngambil course tertentu atau beli buku gitu ya atau jadi membership di suatu learning facility gitu ya. Nah, mungkin itu juga bisa disupport oleh perusahaan ya. Oke. Ya, mungkin gitu sih. Oke, thank you Mas Adit. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang gimana company bisa mengadopsi mentoring culture ini. Dan sekarang kalau misalnya di satu company sudah ada nih mentorship culture-nya, pertanyaan selanjutnya tuh gimana sih caranya untuk menemukan mentor teknikal yang baik untuk kita di ekosistem pekerjaan kita gitu. Ada nggak sih kayak clue-nya apa sih gitu supaya itu jadi mentorship yang sehat, suportif gitu. Siapa dulu nih? Mas Adit boleh? Mas Adit dulu. Oke. Oke, saya mau coba diulangi pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya menemukan mentornya gitu ya? Iya, benar-benar. Karena tadi basis ide saya itu adalah bahwa mentoring di perusahaan itu sebaiknya menyatu dengan keseharian perusahaan, maka struktur organisasi mentoring ini juga harusnya menyatu ya. Jadi kayak kita punya unit kerja, ada tim-tim, ada lead-nya, ada managers. Nah, itu kalau bisa juga berfungsi sebagai hubungan antara mentor dan mentee. Jadi which is mungkin by default setiap lead itu adalah mentor bagi subordinatnya gitu. Kalau itu bisa berjalan itu akan sangat efektif ya. Karena point of interactions antara atasan dan bawahan itu pasti banyak banget kan dibandingkan yang lain gitu. Nah, untuk aspek tertentu yang sifatnya khusus mungkin itu bisa kayak semacam ada aspek di luar itulah ya, di kelembagaannya di luar unit kerja gitu. Untuk misalnya kita mau di satu perusahaan misalnya kita mau ada inisiatif ke AI misalkan atau teknologi baru apa gitu, framework baru. Nah, kalau memang ada kebutuhan seperti itu mungkin atau kita mau shift dari yang tadinya waterfall ke agile misal gitu ya. Nah, dan ada sekelompok orang yang memang punya knowledge lebih atau experience lebih di bidang-bidang itu yang dibutuhkan. Nah, perusahaan tuh kayak bisa semacam mempromot gitu ya, bahwa kalau mau belajar tentang ini ke orang-orang ini loh. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau yang mungkin ini nyambung ke pertanyaan gimana kalau di perusahaan saya tuh kayak nggak ada orang yang bisa kayak gitu, nggak culture-nya nggak cocok gitu ya, atau nggak mendukung learning gitu. Apakah saya tetap bisa memberikan budaya learning untuk diri saya sendiri atau implementasi diri saya sendiri? Nah, kalau pendapat saya pribadi sebenarnya itu bisa tapi susah ya. Kenapa? Karena yang namanya terutama di engineering itu kita butuh konteks untuk belajar. Kita butuh masalah untuk belajar. Kita mau belajar tentang sistem yang scalable, ya susah kalau kita tidak dihadapkan pada masalah yang memang kita butuh bikin sistem yang perlu scalable, gitu ya, perlu high scalability. Juga susah kalau kita berada di lingkungan kerja yang tidak suportif ya terhadap hal-hal yang sifatnya mendongkrak knowledge kita, skill kita, dan lain-lain. Itu agak susah. Jadi sarannya adalah carilah lingkungan yang bisa mensupport itu. Jadi proses culture fit itu dua belah pihak ya. Dari sisi employer-nya menilai, dari sisi calon employee juga menilai kan sebenarnya. Ini perusahaan ini cocok nggak nih dengan
value kebutuhan saya. saya Ya benar. gitu. Kalau dari Mbak Nia sendiri mungkin gimana nih cara menemukan technical mentor yang cocok buat kita yang ada di lingkungan kerjaan kita ini, gimana sih Mbak Nia? Seperti yang aku mention sebelumnya, sebenarnya ekosistem tech di Jakarta itu lumayan rich gitu kan. Kita bisa pergi ke Tech Talk, atau mungkin karena kita lagi di masa-masa PSBB, webinar kayak yang Kari bikin seperti ini. Atau ya belajar-belajar dari orang lain yang kita tuh minta dikenalin teman atau reach out dari LinkedIn. Cuma menurut aku itu nggak scalable gitu, bukan nggak scalable sih. Impact-nya itu kurang besar. Kenapa? Karena ya menurut aku yang paling penting adalah mentorship yang dari tempat kita kerja gitu. Kita kan kerja itu biasanya secara umum kita kerja 8 jam per sehari. Kalau kita hitung lunch time bisa 8 jam plus 1 jam. Belum kita commute, misalnya rumahnya jauh, perlu naik KRL, itu tuh mungkin bisa lebih dari 9 jam kita urusan di tempat kerja. Saking panjangnya itu, menurut aku sayang banget kalau kita tuh kerjanya itu di tempat yang untuk learning atau untuk mentorship itu untuk kita belajar tuh nggak gitu ada gitu. Mentorship itu kan bukan cuma dari direct mentorship gitu kan, tapi mungkin bisa dari project yang challenging, yang kayak Mas Adit bilang, oh kalau kita mau belajar ya bakal lebih impactful kalau hands-on learning juga gitu kan. Jadi ya udah ceburin diri ke tempat yang bisa kita explore, itu menurut aku ya cara yang paling penting sih, ya karena kita tuh kerjanya lama banget kan kalau di kantor. Kalau somehow belum jalan nih learning ekosistemnya gimana, mungkin bisa propose, ayo kita sharing session yuk gitu, atau kita propose kayak engineering meeting yang ada di cermati.com. Kalau somehow nggak jalan, harusnya sih jalan ya, harusnya tuh kayak company itu bakal supportive banget. Cuma kalau somehow, oh ternyata ekosistem aku, tempat aku kerja, aku tuh nggak supportive, ya udah join Mekari atau Cermati. Asik. Nice. Oke. Nah, menarik nih Mbak jawaban dari Mbak Nia sendiri, dan kayaknya juga sekarang platform untuk belajar tuh banyak banget kan, kayak kita bisa baca artikel di Medium atau kayak tutorial di YouTube, banyak juga yang gratis kalau mau ada ke platform e-course lainnya juga gitu kan, nggak mesti kayak company nyediain, kita yang tinggal nerima, tapi kayak kita juga yang harus eager to learn gitu kan. Oke, menarik banget sih. Dan itu tadi semua mungkin udah menjelaskan banyak banget gimana caranya kita supaya bisa establish technical mentorship di tempat kita kerja, gimana interaksi mentor dan mentee, formnya ada banyak banget tadi, code review lah, one-on-one session, gitu-gitu. Dan sekarang nih kayaknya udah masuk banyak banget pertanyaan. Kita masuk ke Q&A session kali ya. Oh ya, buat teman-teman juga yang di sini, kalau misalnya mau bertanya langsung aja nih, diketik pertanyaannya di Q&A kolomnya. Nah, di sini kita punya beberapa pertanyaan. Mau dijawab dulu nih, dari yang paling banyak upvote-nya kali ya. Nah, di sini tuh ada yang pertanyaannya dari Anonymous. Dia bilang, ada tips nggak Mbak Nia atau Mas Adit untuk mulai membangun culture technical mentorship kalau kita belum jadi bagian manajemen? Misalnya, di workplace kita, banyak orang-orang yang hungry dan humble, tapi belum banyak terbentuk mentor-mentee relationship. Gimana nih? Siapa dulu yang mau jawab kira-kira? Mungkin aku dulu kali ya. Oke. Kalau ini bagus banget kalau memang di workplace-nya tuh udah ada orang yang hungry and humble. Jadi itu lebih gampang sih. Mungkin bisa mulai dari propose nih ke salah satu engineering lead buat kita sharing session yuk. Mulai dari pembicaranya dari kita aja gitu. Teman kita
habis belajar ini nih, kita perlu tahu dulu dong, teman kita tuh habis belajar apa. Biasanya tuh kan bareng gitu. Nanti propose aja ke engineering lead-nya. Si Esther habis belajar tentang React Native nih. Ayo kita ajak Esther buat sharing kecil-kecilan aja ketika lunch hour gitu. Itu biasanya itu lumayan work sih. Biasanya tuh di tempat aku kerja sebelumnya itu, kita mulainya itu bertiga doang. Habis bertiga lama-lama makin banyak yang ikut gitu sih. Jadi start small aja. Kita tuh lunch bareng di meeting room, terus sharing session gitu. Itu mungkin cara yang paling gampang kali ya. Ada inisiatif yang penting ya untuk memulai. Jangan nunggu dulu orang lain, tapi start from ourselves aja. Dan jangan takut buat take inisiatif sih. Takutnya, aku kan belum di manajemen path atau memang nggak di manajemen path. Nanti dikira melangkahi. Nggak. Kalau misalnya ada yang nggak suka kalau dilangkahi sama kamu, berarti kamu kerja di tempat yang salah. Oke. Kalau Mas Adit, gimana nih Mas? Ya, banyak intersection-nya dengan yang tadi disampaikan Nia ya. Kalau kita posisinya bukan sebagai subordinate, tapi kita ingin membangun culture mentorship ya di tempat kita bekerja. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sifatnya aktivitas konkret ya, itu dan inisiatif aja. Contoh kalau kita ngerasa bahwa salah satu bentuk technical mentorship yang baik untuk dilakukan itu adalah one-on-one session, ya udah kita aja yang berinisiatif untuk mengajak atasan kita, saya mau one-on-one session nih gitu, ada yang mau diomongin atau yang didiskusiin, dan do it regularly is okay gitu. Malah biasanya atasannya akan merasa senang gitu dan merasa oh ya benar juga ya, kalau kayak gini dengan semua karyawan kayaknya bagus gitu. Okay. Terus kalau juga pengen ada kayak semacam sharing session, ya mulai aja dulu gitu ya dengan beberapa orang yang mau mulai, nanti bisa di-invite yang lain ke yang lebih luas. Nah kayak gitu. Kalau yang dimaksud dengan technical mentorship itu adalah suatu budaya di mana kita bisa open communications dan menyampaikan pujian, kritik secara terbuka tanpa ada hard feeling. Ya kita pelan-pelan lakukan itu di meeting. Gitu. Misalkan ketika ada keputusan yang kita ngerasa bahwa ini jump to conclusion atau kita merasa ada ide yang lebih baik, ya kita secara inisiatif terbuka menyampaikan di forum. Nah gitu ya. Harapannya semua itu yang tadi 3 poin itu misalkan kita lakukan secara inisiatif di skala yang kecil, kemudian dilihat oleh yang lain, ya itu akan bisa jadi menular lah gitu ya. Itu yang pertama yang secara kultural. Yang kedua secara struktural, ya memang ketika kita melihat bahwa ini ada impact positifnya gitu ya, jangan biarkan ini hanya ibaratnya bergulir secara kultural aja. Bagusnya disupport dengan ada policy ya yang mendukung itu supaya lebih cepat. Ya kita ngomong terbuka ke manajemen, baik itu ngomong langsung atau gimana, kita ngeliat nih ada inisiatif yang bagus. Gimana kalau diformalkan atau di endorse ke semua karyawan, ya, karena impact-nya baik. Nah kira-kira gitu sih menurut saya. Nah, berarti kayak kita harus take initiative, abis itu kalau udah berjalan dan kita lihat reaksinya bagus, ya ada baiknya kita minta ini supaya diformalkan kegiatannya. Mungkin kita bisa kayak ngasih tahu, abis kita ngadain sharing session, dikasih semacam broadcast email ke semua orang, kita barusan ngadain ini loh, mungkin lain kali kalau mau ikut boleh join kita, jadi kita ketahuan. Nice. Pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Rivaldi. Managing up sangat membantu untuk mentor. Bagaimana memotivate agar menti bisa nyaman untuk managing up? Ini mungkin siapa tadi managing up itu apa ya? Managing up. Tadi kayaknya istilah ini disebut Mbak Nia deh. Iya, jadi oke. Managing up itu kan lebih ke apa ya? Bantu kita punya manajer buat membantu kita gitu kan.
Jadi ya aku memang paling suka itu kan mungkin misalnya atasan aku pasti punya banyak urusan gitu kan. Jadi misalnya aku butuh bantuan, aku butuh mentorship, he will be so glad. Misalnya aku udah reach out ke dia gitu sebelum ditanyain. Biar karena memang salah satu manajemen style kita itu buat unblock kita punya subordinates gitu. Tapi gimana sih kalau anak-anaknya itu belum berani? Tergantung persona manajernya juga dan tergantung persona mentinya sih. Misalnya itu kalau aku baca pertanyaannya ini berarti dari mentornya ya, buat motivate mentee. Ya kalau persona aku kebetulan aku memang suka ngobrol-ngobrol, biasanya ya udah reach out aja secara casual, jajan yuk gitu. Aku kebetulan gak gitu suka one on one yang formal, jadi kadang ngobrol-ngobrol pas lunch hour gitu. Dari situ jadi ada apa ya? Kedekatan lah. Itu kalau style aku ya. Aku lumayan suka yang dekat, ngobrol secara casual, dan somehow ketika mereka butuh sesuatu bilang nih, oh Kania aku butuh one on one segala macam. Itu kalau style aku sih. Kalau style lain ya memang kalau dicermati lumayan simple. Ketika engineering meeting kita dibilangin kita punya communication style yaitu open, direct, professional, dan immediate. Jadi feel free buat teman-teman tuh kasih masukan buat company atau masukan buat manajernya. Jadi ini lumayan scalable sih. Soalnya di engineering meeting semua ada teman-teman semua kan. Terus diumumin sama presenter di engineering meetingnya. Itu mungkin salah satu caranya gitu. Nah, kalau Mas Adit gimana nih? Ya, gimana caranya membantu menti agar nyaman dengan managing up? Ya pertama kita set the platform dulu ya, kayak tadi. Kayak ini culture kita kayak gini ya, open communication dan lain-lain gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk ngasih pendapat, kritikan di forum dan segala macam. Pun itu biasanya masih aja ada yang sungkan kan gitu ya, karena tiap orang beda-beda. Kita juga menghargai ya, memang nggak bisa ngomong di publik seperti itu secara langsung ya. Mungkin perlu proses membiasakan dengan culture seperti ini. Mungkin salah satu tips atau trik ya yang cukup efektif dilakukan adalah dengan kita kalau di posisinya lead itu secara terbuka menunjukkan vulnerability kita atau kelemahan kita gitu ya. Baik itu dalam hal saya nggak bisa di bidang ini gitu ya, misalkan gitu. Kalau ada yang bisa cover di sini, ini akan sangat membantu gitu. Atau juga vulnerability misalnya dalam bentuk kita lagi melakukan kesalahan gitu ya, pasti melakukan kesalahan kan. Ketika kita melakukan kesalahan atau kita gagal achieve sesuatu, ya kita sampaikan itu secara terbuka di forum gitu ya, admit mistakes gitu. Dan terus juga supaya bisa men-trigger managing up itu kita kalau melihat ada mentee atau subordinate lah ya yang berusaha untuk melakukan itu, misalnya kan dengan cara berusaha mengusulkan sesuatu gitu ya, dan terus abis itu berusaha mengkoreksi kita gitu ya, atau suggest a good idea. Nah itu benar-benar kita puji gitu, kita kasih kredit gitu. Simply as kayak bilang bahwa kalian dapat ide dari si Anu gitu ya, dan idenya bagus gitu, mari kita lakukan. Atau ketika dalam satu forum ada ide yang bagus, bagus nih ide kayak gini, berarti yang tadi saya bilang salah. Nah, kira-kira kayak gitu itu tips kali ya, maksudnya secara itu bisa meningkatkan kepercayaan diri orang untuk speak up. Mbak Nia tadi mau nambahin apa nih? Ya, aku baru ingat. Jadi kayak tahun lalu
my mentor, which is my boss di kantor, pernah share artikel dari Harvard Business Review yang menurut aku lumayan relevan, di mana kita itu belajar buat ngasih tanggung jawab ke subordinates kita. Oh, tanggung jawab kecil nih. Oh, misalnya ada yang perlu kita lakuin buat apa ya? Misalnya kan ya, aku butuh bantuan buat kasih akses ke Google Group nih, gitu. Itu ada artikel yang bilang ajarin menti kita buat bantu kita buat follow up. Jadi kan urusan manajer biasanya banyak kan. Terus ya udah kita cukup bilang, kita kasih tanggung jawabnya ke dia aja. Oke, nanti tolong get back ke aku dalam 10 menit ya. Jadi dari situ tuh mungkin bisa belajar ngasih apa ya? Ngasih kesempatan buat follow up ke kita gitu loh. Jadi oh ternyata oke ya kalau aku tuh kejar-kejar manajer aku gitu instead of aku nungguin aja. Itu menurut aku juga sih gitu. Dan mungkin itu yang terjadi lah kalau dicermati gitu, karena memang oh kita communication style-nya tuh kayak gimana, terus gimana caranya kita buat mengajari tim members kita buat bantu kita manage gitu. Ya, berarti ada kepekaan juga dari mentornya ya, gimana cara memanage up tadi sendiri supaya bisa berjalan dengan baik ke mentinya sendiri. Thank you jawabannya Mbak Mas, dan selanjutnya ada pertanyaan, ini menarik sih. Apakah engineer yang mengejar individual contributor path bisa menjadi technical mentor yang efektif? Bagaimana cara memanfaatkan skill mereka untuk mengembangkan skill rekan engineer yang lainnya? Nah, ini tuh tadi kan dibilang ada kayak kalau misalnya dikasih mentorship ini sebagai salah satu cara untuk supaya climb the career path atau career ladder. Ini jadi kayak dimanfaatin nih sama orang-orang yang pengen individual contributor path ini jadi bagus. Gimana ya caranya? Oke. Sebenarnya sih bisa banget. Jadi pertama, buat teman-teman yang di individual contributor, teman-teman perlu tahu dulu nih, stylenya teman-teman itu lebih nyaman buat sharing itu kayak gimana. Ada yang lebih demen sharing lewat verbal, yaitu ya udah sharing session, ngajarin secara langsung. Ada juga yang lebih nyaman tulisan. Terus ya biasanya sih dua itu ya, verbal atau secara tulisan. Nah kalau secara verbal, kalau masih kagok, bisa lewat mentoring satu orang dulu nih. Oh aku mau coba ngajarin new joiner gitu. Cuma biasanya itu kalau memang personanya itu lebih nyaman secara tertulis, susah dipaksain juga gitu. Oh kalau memang orangnya personanya beda ya jangan dipaksain juga sih. Gitu. Cuma kalau memang tertarik buat public speaking mungkin bisa start small. Mungkin dari sharing ke satu tim dulu. Kalau udah nyaman, lalu sharing ke engineering meeting yang satu company. Nanti kalau udah nyaman, bisa sharing ke Tech Talk nih, Tech Talk di komunitas yang di Jakarta gitu. Terus misalnya nih, oh aku nggak gitu nyaman nih buat mentorship secara verbal, kayak aku nggak nyaman aja buat ngomong gitu. Bisa juga buat bikin engineering guideline. Itu menurut aku tuh impactful banget, karena engineering guideline, for example, kayak misalnya kita mau bikin new service di microservice, best practice-nya itu kayak gimana sih? Itu kan bakal dibaca ke engineer selanjutnya. It will be like a very good legacy gitu. Jadi itu kalau mau nulis tuh menurut aku juga impactful. Mentorship tuh nggak harus dengan cara ngomong. Atau bisa juga tuh even kan kalau individual contributor biasanya itu very deep in technical, right? Bisa juga sampai kita nulis paper gitu. Nulis paper itu bakal bikin impact-nya tuh lebih gede lagi sih gitu.
Atau mungkin bisa start small lewat nulis di engineering blog gitu. Nah, kalau dari Mas Adit, ada yang mau ditambahin nggak soal mengejar individual contributor path ini melalui mentorship? Ya, mungkin saya mau address dulu istilah individual contributor ya. Karena yang menurut saya itu agak ambigu, karena seolah-olah kita tuh bisa bekerja sendiri aja gitu ya. Solo player. Solo player. Karena kan konteksnya nggak gitu ya. Jadi yang namanya individual contributor itu bukan berarti dia solo player, tapi dia harus jadi team player juga gitu ya. Tapi mungkin dia tidak punya tidak punya kewenangan untuk manage orang, mungkin itu bedanya ya. Nah, tapi dia tetap harus jadi team player gitu. Nah, jadi pertanyaan yang ini nih, apakah engineer dapat mengejar individual contributor paths bisa menjadi technical mentorship efektif? Justru jawabannya harus gitu. Kalau mau bagus dalam karir sebagai individual contributor atau expert dalam satu bidang, ya dia harus jadi technical mentorship, technical mentor, nggak bisa dia sendirian doang. Gitu. Nah, jadi yang namanya communication skill, terus bangun relationship dengan orang, gitu ya, itu sesuatu yang harus juga dimiliki oleh individual contributor. Patut di note di sini bahwa yang namanya communication itu bukan berarti public speaking ya. Bisa jadi orang nggak suka public speaking, tapi dia harus bisa berkomunikasi yang bagus dengan orang lain, minimal dalam timnya kan gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara memanfaatkan skill mereka untuk mengembangkan skill engineer yang lain gitu. Nah, karena mindset-nya sudah jelas tadi ya bahwa you sebagai individual contributor harus punya impact terhadap tim lo gitu ya. Nggak bisa pinter sendirian doang, tapi lo harus bikin pinter yang lain juga, kasarnya kan gitu. Jadi cara memanfaatkan skill-nya bisa beragam gitu ya. Ketika mindset-nya itu udah dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam tim itu. Nah, masuk ke teknisnya, gimana caranya realnya supaya knowledge-nya itu bisa menyebar. Ada banyak, tapi menurut saya yang paling efektif itu kayak semacam kita punya mekanisme untuk RFC ya. RFC itu request for comments. Jadi ketika kita mau mendesain sesuatu technically ya, atau kita mau bikin technical decision sesuatu, nah itu kita bikin semacam dokumen gitu ya yang menjelaskan apa sih ide kita atau apa sih desain yang mau dipropose atau apa sih desain yang mau dibuat, dan itu disebar gitu ke yang lain dalam bentuk dokumen RFC atau request for comment, minta komentar gitu. Nah, dari sini kan diskusi terbangun ya. Nah, masing-masing bisa ngasih masukan, kalau ada celah kekurangan itu bisa di-criticize gitu ya. Dan nanti biasanya yang punya expertise atau experience lebih itu bisa semacam ngasih ini ya, ngasih pandangan biasanya yang lebih lebih berbobot lah ya dibandingkan yang lain gitu. Dan dari situ kan semua bisa belajar gitu ya. Dan lebih istimewanya adalah karena nanti proses belajar itu benar-benar bisa by konteks gitu ya. Kita lagi ada masalah apa atau kita mau bikin apa, kita perlu belajar apa, itu yang benar-benar di-address gitu. Itu yang pertama, yang paling penting menurut saya, yang paling efektif menurut saya itu ya. Yang kedua adalah dalam satu tim itu let's say ada manajer yang memang dia punya kewenangan untuk manage orang di bawahnya, tapi juga di situ nanti ada semacam technical lead gitu ya, technical lead yang dia tidak punya kewenangan gitu, tidak punya kewenangan untuk ngasih decision, pokoknya harus gini, kamu harus gitu, atau manage orang nggak bisa, tapi dia harus bisa influence orang, mempengaruhi technical decisions itu berdasarkan knowledge dan argumen-argumen yang dia punya gitu. Jadi di sini pendekatannya bukan pendekatan otoritas, tapi memang karena itu. Nah, dengan begitu semua bisa belajar kan dari dinamika pekerjaan di unit timnya itu.
Menurut saya gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya ada nih teman-teman yang mau jadi individual contributor, cara-caranya tadi udah dijelasin, dan kalau bisa yang terakhir dijelasin sama Mas Adit adalah RFC ya, request for comments gitu ya, jadi kita dapat input dari orang lain, dari orang banyak. Apalagi kalau ada orang yang expert di bidang itu, yang kita lagi open for discussion, kan lebih berkembang. Semua orang yang baca. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Mau tanya untuk semuanya, mungkin bisa sharing mengenai mentorship, baik secara internal atau eksternal company, seperti di klien, yang secara culture berbeda dengan habit personal yang berbeda pula. Apalagi dalam dunia IT, koordinasi dan komunikasi lebih banyak dengan user. Kira-kira gimana nih? Jadi kayak minta sharing gimana sih mentorship yang baik, internal ataupun eksternal company kita. Kalau internal ya sesama company kita, kalau eksternal berarti ada dengan klien, karena banyak personal habit yang beda-beda nih setiap orang. Apalagi kalau orang itu lebih banyak komunikasi sama klien atau user, kayak gitu. Saya kurang paham pertanyaannya sih ya, terutama yang di bagian apalagi dalam dunia IT koordinasi dan komunikasi lebih banyak dengan user. User mungkin maksudnya bisa ke bisnis kali ya, Mas ya, bisnis user gitu kali ya. Jadi kayak yang beda field gitu, mungkin IT dengan bisnis atau IT dengan produk kayak gitu-gitu. Ya mungkin kalau kan kayaknya di sini ada dua pertanyaan ya. Gimana kalau bersama tuh kayak gini loh gitu ya. Dan itu cukup general sehingga banyak karakter orang bisa masuk gitu ya. Jadi orang introvert, extrovert, ada yang sukanya tampil, ada yang suka main di belakang layar, ada yang macam-macam karakter itu bisa masuk situ gitu. Jadi poinnya adalah sebenarnya kita menghargai perbedaan ya, atau menghargai karakter tiap-tiap orang gitu. Makanya salah satu common ground yang perlu kita bikin juga itu adalah setiap orang tuh harus merasa nyaman untuk mengakui kekurangannya dia gitu ya. Vulnerabilities-nya dia tuh bisa dengan nyaman dia diungkapkan. Kalau itu adalah salah satu indikator lah ya, indikator permukaan lah ya. Kalau itu bisa, kemungkinan personal habit yang berbeda-beda itu bisa masuk dalam culture mentorship yang kita bangun. Itu sih. Tapi ada juga case di mana nanti personal habits itu konflik ya dengan culture yang kita bangun. Misalnya kebiasaan dia itu ngaret misalkan gitu ya. Itu kan atau kebiasaan dia itu adalah tidak bisa ketika ada kesulitan gitu ya, dia baru di last minute bilangnya gitu. Nah, itu kan juga habit ya. Nah, juga habit-habit yang memang perlu dikoreksi. Kita harus terbuka juga bahwa memang habit ini harus dikoreksi gitu ya. Nah, makanya tadi salah satu common ground yang kita bikin adalah supaya setiap feedback, kritikan itu bisa masuk ke orang gitu ya, termasuk ke diri kita sendiri tanpa ada hard feeling gitu. Terus yang poin keduanya tuh apalagi dalam dunia IT komunikasi lebih banyak dengan user. Oh, ini ada komentar nih, mungkin maksudnya adalah on-site development ya. Oh, saya ngerti sih. Jadi untuk perusahaan-perusahaan service itu biasanya dia menempatkan developer atau engineer di tempat klien kan gitu. Nah, di tempat klien ini dia tidak cocok lah gitu ya dengan budaya di tempat klien ini. Nah, kalau hubungan kayak gitu sih mungkin beda lagi ya. Jadi dari awal memang harus ada agreement yang clear sih soal ini. Karena toh kalau kita bekerja di tempat atau ditempatkan di tempat klien gitu, itu sebenarnya hubungannya tidak terlalu mempengaruhi karir kita itu pertama, juga tidak harusnya berganti-ganti gitu. Nanti mungkin tahun ini atau 6 bulan pertama ini di klien A, 6 bulan berikutnya klien B. Jadi itu kita bisa anggap sebagai ya tempat singgah aja gitu ya. Nah, mungkin itu lebih sederhana sih kalau buat saya. Jadi kayak dari awal
dari company itu company udah clear gitu ya, bahwa hak dan kewajibannya begini gitu, cara kerja orang kami di sini tuh begini gitu ya, mana yang bisa ditolerir, mana yang enggak, jalan tengahnya gimana. Ya udah kita stuck pada agreement itu aja gitu sih. Oke, thank you Mas. Ini ada satu pertanyaan lagi deh aku kasih ya. Ini diadres buat Mbak Nia aja kali ya. Menurut Mbak Nia nih, as an engineer, sebenarnya ada nggak sih matrix yang bisa dijadiin patokan supaya kita bisa menilai nih bahwa mentorship yang kita adakan itu tergolong sukses atau gagal? Oke, jadi matriksnya itu mungkin depends on apa ya, company focus juga. Mungkin aku bisa share contohnya ya. For example, tujuannya itu, ini berarti kan formal mentorship gitu kan. Kalau formal mentorship mungkin bisa buat retain talent atau buat improve certain kompetensi gitu. Lalu itu mungkin objektifnya. Lalu mungkin yang ditanyain itu juga selain objektif, kan butuh kayak KPI-nya, indicators-nya. Indicators-nya itu kayak apa sih? Mungkin apalagi yang kuantitatif. Mungkin, tapi ini agak long term sih. Long term tuh kita bisa lihat kayak retention rates-nya, terus kayak employee engagement rate-nya gitu. Terus mungkin bisa kasih survei juga buat employee satisfaction. Itu kalau retain talent tuh menurut aku lumayan apa ya, long term baru bisa dilihat gitu. Terus yang lebih gampang di-assess itu buat improve kompetensinya. For example, kita tuh bisa ambil kompetensi assessment. For example di fintech nih, di fintech startup kan kadang butuh beberapa apa ya, sertifikasi. Oh, akhirnya tuh berapa orang yang bisa dapat certain sertifikasi dari awalnya itu cuma 1 atau 2. Oh, ternyata setelah ada mentorship program akhirnya naik jadi 5 orang yang bisa dapat sertifikasi. Terus mungkin indikator yang lain juga yang lebih gampang itu kayak jumlah session yang bisa dihadiri oleh seorang mentee. Terus bisa juga kita lihat dari internal promotion. Jadi kan promotion itu ada bisa internal promotion, oke. Seorang engineer dipromot dari software engineer jadi senior engineer, itu internal promotion. Ada juga external promotion, oke, kita butuh engineering lead, kita hire dari luar, itu external promotion. Salah satu indikator dari company yang mentorship-nya itu jalan adalah jumlah internal promotion menurut aku. Terus kita bisa juga assess lewat job performance-nya nih. Biasanya kan di company-company ada performance review. Oh, akhirnya tuh improve nggak ya performance-nya employee tersebut gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Thank you Mbak Nia, thank you Mas Adit buat semua masukannya, cara-cara kita gimana bisa mengadopsi technical mentorship juga. Mungkin teman-teman udah banyak takeaways di sini, dan aku bisa stop dulu kali ya pertanyaannya. Tapi jangan khawatir, teman-teman yang udah ngajuin pertanyaan, nanti akan dijawab ke email teman-teman masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab di sini. Dan to summarize, aku akan kasih nih beberapa poin ya yang udah dibilangin sama panelis kita 2 tadi, bahwa gimana caranya kita bisa ngebangun culture technical mentorship itu. Pertama, ya kita harus punya mindset supaya orang-orang itu merasa secara psikologi safe lah ya, kayak no stupid questions, terus ada tadi yang dijelasin sama Mas Adit, radical candor, dan ada yang dijelasin sama Mbak Nia juga tadi, intellectual humility. Dan setiap mentee itu perlu kita sadari bahwa setiap mentee itu berbeda-beda personality-nya, dan setiap orang itu, setiap persona memiliki hot button-nya tersendiri di pribadinya, dan dia punya learning style yang beda-beda juga. Dan juga kalau mentorship itu gak mesti formal programnya, bisa informal dengan cara kayak tadi one-on-one session-nya jajan mungkin, atau yang lain lah di day-to-day interaction antara mentor dan mentee-nya. Dan yang gak kalah penting untuk sebuah company bisa mengadopsi technical mentorship ini, hire-lah candidates yang benar-benar sesuai sama culture kita sendiri.
Jadi mentorship itu bukanlah solusi untuk bad hiring gitu. Thank you banget buat panelis kita, Mas Adit, Mbak Nia. Dan juga aku mau ngingetin teman-teman, jangan lupa untuk sesi hari ini kita pengen banget dengar feedback dari kalian. Nanti ada link di Q&A column, teman-teman tolong bisa diisi gimana kira-kira sesi hari ini, apakah benar-benar banyak membantu teman-teman, atau seenggaknya ada beberapa takeaways yang bisa mungkin di-apply dalam kehidupan sehari-harinya sebagai mentee atau sebagai mentor di tempat kerja masing-masing. Terima kasih semuanya, terima kasih Mas Adit dan Mbak Nia. Sampai ketemu lagi di Agile Ambition episode selanjutnya, episode 3 bulan depan, nanti akan ada detailsnya. Pantengin aja terus live at Mekari at Instagram sama LinkedIn Mekari, dan cermati, dan kalian akan dapat updates tentang gimana kehidupan engineering kita di company kita. Terima kasih teman-teman, kita pamit dulu. Terima kasih Thank you, semua. Mekari. Thank you.